Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada mengikuti ibadah online ini. Mari kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami pada hari ini bisa kembali mengikuti ibadah secara online. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang melawat setiap kami, Engkau yang hadir di setiap tempat-tempat di mana kami mengikuti ibadah online ini. Dan hadirat-Mu melawat kami, memberkati kami, sehingga kami senantiasa boleh mengalami Tuhan dari tempat setiap kami berada. Berkati kami, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, doa saya Bapak Ibu semua yang hari ini mengikuti ibadah online bisa dalam keadaan yang baik-baik saja semuanya. Tetapi seandainya memang jika keadaan kita ternyata tidak sedang dalam keadaan yang baik, kita sedang ada di dalam masa pergumulan, kita sedang ada di dalam masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Inilah firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Alkitab banyak mengisahkan tentang kehidupan dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, di mana mereka sendiri pun menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Mereka masuk menghadapi fase-fase hidup yang tidak mudah yang mereka hadapi. Nah, salah satunya adalah apa yang akan saya sharingkan pada hari ini. Kita akan lihat dari Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur 73 ayatnya yang kedua. Mazmur 73 ayat yang kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Bapak Ibu, Mazmur 73 ini mengisahkan tentang seorang pemazmur yang bernama Asaf. Asaf ini adalah seorang keturunan Lewi. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan dalam kesehariannya. Dia juga dekat dengan pekerjaan Tuhan. Artinya dia adalah orang yang melayani Tuhan. Dia adalah orang yang menjaga tangannya bersih. Artinya dia menjaga perbuatannya benar. Dia menjaga hatinya dalam keadaan bersih. Dia jaga perkataannya dalam keadaan yang bersih. Tetapi Asaf mengalami satu pergumulan. Dia mengalami satu fase hidup yang tidak mudah yang dia hadapi, di mana dia menyaksikan dan melihat bagaimana orang yang fasik, orang yang hidupnya jauh dari perkenanan Tuhan, hidupnya ini jauh dari apa yang baik, apa yang benar. Tetapi Asaf ini melihat bahwa kok mereka bisa hidup jauh lebih mujur. Mereka bisa hidup dengan tanpa kesusahan, mereka tanpa sakit, mereka juga gemuk keadaannya. Berbeda dengan Asaf yang sudah menjaga semuanya dengan begitu baik. Tetapi dia melihat sepanjang hari dikatakan aku ini kena tulah. Setiap pagi aku ini kena hukum. Jadi ada satu pandangan di mata Asaf bahwa nampaknya kok Tuhan gak adil dalam kehidupannya ini. Di tengah-tengah fase hidupnya yang berat, di tengah-tengah kekecewaannya atas situasi hidup yang dia hadapi. Makanya dia berkata, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Nah, kata ini boleh menjadi judul dari sharing firman kita, yaitu nyaris tergelincir, Bapak Ibu. Nah, jika kita juga menghadapi situasi-situasi yang sama seperti itu, banyak anak-anak Tuhan juga mengalami situasi yang dimana kok nampaknya kita sudah lakukan apa yang benar, kita sudah melakukan segala sesuatu dengan hidup yang berkenan sama Tuhan, menjaga hatinya bersih, menjaga perbuatan kita benar, menjaga ucapan kita hidup ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi kenapa kok kita justru menghadapi situasi-situasi yang nampaknya Tuhan kok diam dengan semua apa yang sedang terjadi kepada kita. Nampaknya kok Tuhan surga tidak bergeming sama sekali dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Ternyata ada hal-hal baik yang bisa kita pelajari dari kehidupan Asaf ini di dalam menghadapi fase masa kehidupan yang sulit. Di dalam menghadapi situasi di mana dia lihat kok nampaknya Allah ini tidak adil dalam kehidupannya. Nah, kita lihat yang pertama dari ayatnya yang ke-16. Apa yang menjadi sikapnya Asaf ketika Asaf menghadapi situasi yang seperti itu? Ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi aku, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ketika Asaf mencoba mencari tahu, ada apa dengan semuanya ini? Kenapa saya yang harus mengalaminya? Kok kenapa bukan orang fasik itu yang hidupnya tidak berkenan, yang hidupnya bukan cuma sekedar menentang kepada Tuhan, tapi mereka menantang kepada Tuhan, tapi kok hidupnya jauh lebih baik? Kenapa bukan mereka yang menghadapi situasi yang demikian? Tapi kenapa harus aku?
Lalu berapa lama aku harus menghadapi semuanya ini? Nah, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang Asaf sendiri gak pernah bisa menemukan jawabannya. Itulah sebabnya dia bilang, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal ini menjadi kesulitan bagiku. Artinya Bapak Ibu, yang pertama yang Tuhan maksudkan ketika kita menghadapi situasi-situasi masa-masa yang tidak mudah seperti itu adalah bukan kita mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kita bukan mencari tahu alasan kenapa hal ini semua terjadi. Berapa lama saya harus mengalami semuanya ini. Tetapi waktu kita menghadapi semua masa-masa yang tidak mudah ini, yang Tuhan maksudkan adalah supaya kita belajar semakin mempercayakan diri dan percaya kepada Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, berarti yang pertama, waktu kita menghadapi fase kehidupan yang tidak mudah ini, Tuhan mau supaya kita belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepadanya. Karena ketika kita terus mencoba mencari tahu, maka terlalu beresiko bagi kita. Asaf pun bilang dia menghadapi kesulitan. Akan ada risiko di mana kita sendiri pun juga tidak menemukan jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan kita. Dan kalau terus dipaksakan, maka akan berujung dengan kekecewaan dan bisa berujung pada sesuatu yang lebih berbahaya dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya Asaf mengambil sebuah sikap ketika dia tidak lagi bisa menemukan jawaban atas setiap pertanyaannya. Dia sekarang mulai belajar untuk percaya lebih kepada Tuhan. Bapak Ibu, prinsipnya adalah seperti ini. Ketika kita sudah punya jawaban atas semua pertanyaan yang kita punya, maka sebetulnya kita sudah tidak perlu lagi percaya kepada Tuhan. Tapi justru karena kita masih punya banyak pertanyaan yang masih banyak belum ada jawabannya, disitulah sebetulnya kita perlu belajar untuk semakin lebih percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Ketika Tuhan melatih kita Bapak Ibu untuk kita ini semakin lebih percaya kepadanya, tentu Tuhan pun akan mengizinkan ada banyak hal-hal pertanyaan dalam hidup kita yang kita sendiri tidak pernah bisa menemukan jawabannya. Dan waktu kita tidak berhasil menemukan jawabannya, bukan berarti kita harus memaksakan untuk semakin lebih cari tahu jawaban semuanya itu. Tapi kita harus stop dengan semuanya itu Bapak Ibu. Berhenti untuk mencari lebih tahu lagi. Tapi kita sekarang mulai mengambil sebuah sikap untuk belajar percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya lihat di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam kaitannya dalam area ini, berkaitan dengan keadaan yang kita hadapi, maka selalu akan ada dua hal yang akan kita jumpai. Hal yang pertama adalah di mana pada saat Tuhan menyatakan sesuatunya kepada kita. Dia menyatakan kehendaknya kepada kita. Maka di sana kita perlu sebuah langkah iman untuk kita masuk melangkah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Untuk ke sana pun kita perlu iman Bapak Ibu. Tapi ada kalanya di sisi yang kedua Bapak Ibu, bahwa ada kalanya justru Tuhan tidak menyatakan sesuatu kepada kita. Dia tidak menyatakan kehendaknya. Nampak seperti Allah tidak bergeming ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit ini. Nampak sepertinya tidak ada tuntunan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa sudah, kita berpuasa sudah, tapi rasanya gak ada tuntunan apa-apa bagi kita. Maka disinilah juga kita perlu iman yang lebih kokoh, iman yang lebih kuat untuk kita bisa tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Asaf ini ada di area yang kedua ini Bapak Ibu. Asaf ini ada di tengah-tengah justru dia tidak melihat ada tuntunan Tuhan baginya. Di tengah-tengah masa kebingungannya, masa sulit yang dia hadapi, dia tidak melihat bahwa ada Tuhan menyatakan sesuatu buat dia. Tetapi di sanalah dia harus lebih mempercayakan hidupnya, lebih mempercayakan dirinya dan belajar lebih percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit. Bapak Ibu ingat, ini adalah masa yang sulit. Orang percaya kepada Tuhan di masa-masa yang biasa-biasa saja itu adalah sebuah perkara yang lebih mudah. Tapi untuk percaya kepada Tuhan di masa yang sulit, itu adalah perkara yang berbeda. Dan itulah yang Asaf lakukan Bapak Ibu. Dia di tengah masa yang sulit, dia belajar lebih percaya kepada Tuhan. Demikian dengan setiap kita Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, hal-hal yang sulit yang sedang kita hadapi, pergumulan yang hebat yang sedang kita hadapi. Ketika nampak kok Tuhan berdiam diri, tidak bergeming surga bagi kita. Kita berdoa berseru, nampaknya tidak ada jawaban dan tuntunan apa-apa. Maka di sini letaknya Bapak Ibu dengan saya perlu lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Asaf berkata dalam situasi seperti itu, dia sedikit lagi terpeleset, nyaris aku tergelincir. Demikian dengan banyak orang Bapak Ibu,
Di tengah-tengah keadaan yang berat seperti itu, tanpa ada jawaban dari Tuhan, tanpa ada tuntunan yang Tuhan nyatakan, banyak orang menjadi kecewa dan banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka selalu punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Itulah yang disebut dengan nyaris bagi setiap kita bisa tergelincir dalam situasi masa-masa yang sulit. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang Asaf lakukan ketika dia berhadapan dengan fase hidup yang seperti itu? Ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia bilang semuanya sia-sia, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Perhatikan ayat 21, kita loncat ke 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kondisi di mana Asaf sedang mengalami situasi yang turun terus ke bawah. Karena rasa berat, beban yang dia pikul, karena keadaan yang tidak mudah yang dia hadapi, masa sulit yang sedang dia lewati, keadaannya sedang turun ke bawah. Dia sampai bilang gini, bahwa semua apa yang dia kerjakan, menjaga tangannya bersih, artinya menjaga perbuatannya benar, menjaga hatinya benar, menjaga ucapannya untuk tetap benar, menjaga tetap berkenan kepada Tuhan. Dia bilang semuanya sama sekali itu tidak ada artinya, tidak ada faedahnya apa-apa. Dia terus mengalami kondisi turun ke bawah sampai dia bilang hatinya pun merasa pahit. Tapi perhatikan luar biasa di sini. Ketika dia terus turun ke bawah sampai di titik terendahnya, harusnya Bapak Ibu, ketika kita sampai di titik terendah, maka titik terendah ini harusnya menjadi sebuah titik balik bagi hidup kita ini. Sehingga kita setelah melewati titik terendah ini, setelahnya kita justru sekarang jalan naik ke atas, bukan lagi turun ke bawah. Dan inilah yang dilakukan sama Asaf Bapak Ibu. Ketika dia sampai terus di titik terendahnya, ketika dia berhadapan dengan sebuah tembok di depannya ini, nampak tidak ada jalan lagi baginya. Maka perhatikan ayat yang ke-23. Saya lihat di sini Asaf mengambil sebuah komitmen. Ada 3 komitmen yang dibuat oleh Asaf di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Wow, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Perhatikan yang pertama komitmennya. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah dia sedang turun terus ke bawah. Dia berkata di ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Komitmen yang pertama dari Asaf Bapak Ibu. Ketika dia sedang turun terus ke bawah, dia mengambil sebuah sikap bahwa dia mau tetap berada dekat dengan Tuhan dalam masa yang sulit. Bapak Ibu seringkali, banyak orang ketika berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, ketika kekecewaan sedang menghampirinya, ketika dia tidak mendapat jawaban dari Tuhan, ketika keadaan terus semakin berat turun ke titik terendah, banyak orang justru bukan lebih mendekat kepada Tuhan. Tapi banyak orang di tengah-tengah kekecewaannya, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menjauh dari Tuhan. Itu adalah sebuah salah langkah besar Bapak Ibu. Ketika seseorang berhadapan menghadapi situasi masa sulit. Komitmen yang kedua, perhatikan ayat yang ke-24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku dan kemudian mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu perhatikan, bukan cuma sekedar dia berkomitmen untuk tetap dekat dengan Tuhan di masa-masa yang sulit. Tapi di ayat yang ke-25 dia katakan selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalimat itu menunjukkan sebuah pernyataan hatinya, sebuah komitmen dari hatinya, bahwa apapun yang terjadi, aku bukan cuma sekedar dekat dengan Tuhan, tapi aku tetap mengasihi Tuhan. Di bumi ini tidak ada lagi yang kuingini selain Tuhan. Itu sebuah bentuk komitmen dari Asaf untuk tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit. Dan komitmen yang ketiga ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Komitmen yang ketiga Asaf mendeklarasikan bahwa dia bukan cuma sekedar mau dekat dengan Tuhan di tengah-tengah masa sulit. Dia bukan cuma sekedar mau mengasihi Tuhan lebih lagi di masa yang sulit. Tapi dia mau tetap bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Apapun yang keadaan yang terjadi di hari ke depan. Baik atau tidak baik. Sehat atau sakit. Kaya atau miskin. Keadaannya berubah atau tidak berubah. Dia berkata, aku akan tetap dekat bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu artinya yang kedua ini. Setelah Asaf mengambil sebuah sikap bahwa dia mau belajar percaya kepada Tuhan, mempercayai dirinya kepada Tuhan lebih lagi di poin yang pertama. Di poin yang kedua, di tengah-tengah masa sulit. Asaf mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan ini yang membuat dia berubah dari titik terendahnya dan dia sekarang mulai naik.
Yaitu adalah sebuah keputusan untuk berubah dalamnya Bapak Ibu. Jadi ternyata Bapak Ibu, yang Tuhan maksudkan ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit adalah supaya kitanya yang berubah. Seringkali kita salah kaprah Bapak Ibu di area ini. Saya pun juga seringkali dulu seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita bergumul dalam masa-masa yang sulit, maka apa yang menjadi doa yang kita naikkan, apa yang menjadi puasa yang kita lakukan, apa yang jadi prioritas kita artinya, apa yang menjadi fokus kita pada masa-masa itu. Seringkali kita hanya berfokus, berdoa, berpuasa, hanya supaya kita minta Tuhan merubah keadaan di luar kita ini. Sakit kitanya, masalah keuangan kitanya, dan sebagainya. Keadaan yang di luar yang di fokus kita. Padahal Tuhan sedang mempergunakan keadaan yang di luar ini justru menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi sarana di tangan Tuhan untuk merubah kita yang di dalam ini Bapak Ibu. Yang Tuhan mau rubah lewat semuanya itu adalah kitanya. Tapi salah nggak Pak kalau kita berdoa untuk merubah keadaan ini? Nggak salah Bapak Ibu. Tapi maksud saya jangan itu yang jadi fokusnya. Jangan itu yang menjadi pusat perhatian kita. Jangan itu yang jadi pusat doanya kita. Tapi biarlah kiranya kita mulai menyelaraskan cara pandangnya kita dengan Tuhan. Ketika keadaan masa sulit sedang berlangsung, yang Tuhan maksudkan untuk dirubah, itu adalah inner kita, bukan outernya Bapak Ibu. Saya percaya begini Bapak Ibu, bagi Tuhan, kalau maksud dari Tuhan atas masa sulit itu tercapai, bagi Tuhan merubah yang di luar ini, sakit kitanya, masalah ekonomi kita, masalah hubungan dalam keluarga, pemulihan dan sebagainya, bagi Tuhan bukanlah perkara yang sulit. Tapi yang terpenting adalah berubah hati kitanya, berubah mentalitas kitanya, berubah cara pandang kitanya, berubah karakter kitanya Bapak Ibu. Bagi beberapa orang ketika berhadapan dengan situasi masa yang sulit ini, mungkin Tuhan sedang mau mengubah dari sikapnya yang selama ini mungkin kurang tahu berterima kasih. Dia saja mungkin sulit berterima kasih sama orang, bagaimana dia bisa berterima kasih sama Tuhan Bapak Ibu. Mungkin bagi beberapa orang menghadapi situasi yang seperti itu yang Tuhan mau untuk dia berubah. Bagi beberapa yang lain mungkin Tuhan ingin mengubah sikap hatinya, ketulusan hatinya kepada Tuhan. Selama ini kalau dia datang sama Tuhan yang dikejar hanya tangannya Tuhan, hanya berkatnya saja, bukan hatinya Bapak Ibu. Nah ketika masa sulit ini sedang terjadi, Tuhan mau mengubah supaya ke depan dia sekarang tidak lagi mengejar tangannya Tuhan atau berkatnya saja, tapi kejar hatinya Tuhan Bapak Ibu. Bagi beberapa orang yang lain mungkin Tuhan sedang mengizinkan masa sulit ini terjadi karena Tuhan mau mengubah sikap kerendahan hatinya. Dari yang tinggi hati menjadi pribadi yang semakin lebih rendah hati. Dan masih banyak hal yang lain Bapak Ibu yang Tuhan maksudkan dengan semua hal itu. Bapak Ibu yang saya diingatkan ketika saya mempersiapkan ini. Jangan sampai Bapak Ibu cukup banyak. Jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya itu mengalami sebuah fase di dalam masa-masa yang sulit ini dan terjebak Bapak Ibu di dalam padang gurunnya kita. Jangan sampai kita terjebak di dalam padang gurunnya kita. Setiap orang percaya akan melewati fase padang gurun. Mereka dibebaskan dari perbudakan seperti bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir Bapak Ibu. Artinya mereka telah dibebaskan dari perbudakan dosanya dan sekarang untuk masuk ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan. Maka mereka semua melewati sebuah fase padang gurun Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah fase padang gurun ini di Alkitab pun banyak dikisahkan banyak orang yang terjebak di sana. Banyak orang yang hanya akhirnya menghabiskan hidupnya berputar-putar di padang gurun saja. Mengapa bisa demikian? Karena maksud Tuhan melewati fase padang gurun ini tidak tercapai. Yaitu untuk merubah sesuatu yang ada di dalam diri kita ini. Kalau ini tercapai Bapak Ibu, bagi Tuhan untuk melepaskan kita dari fase padang gurun ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Maka perhatikan di area yang kedua ini, yang harus berubah bukan luarnya, bukan keadaannya, tapi dalam diri kitanya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat dari ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi artinya Bapak Ibu yang ketiga ini, setelah yang pertama tadi, di dalam fase padang gurun, fase kehidupan masa sulit, Tuhan mau supaya kita belajar lebih percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya kita berubah dalamnya Bapak Ibu. Berubah karakternya, mentalnya, cara pandangnya, cara paradigma kitanya. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita berubah. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan mau adalah supaya kita bisa menang
atas proses. Saya ulangi Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita menang atas proses. Apa hubungannya Pak? Dengan kalimat di ayat 28 tadi yang dikatakan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya dengan alami kemenangan atas proses. Bapak Ibu sadari, ada sebuah prinsip di dalam dunia ini. Bahwa orang hanya mau mendengar kisah kemenangan dari orang-orang yang telah menang Bapak Ibu. Orang hanya mau mendengar cerita, pengalaman dari orang-orang yang telah menang atasnya. Bukan dari yang belum menang. Karena bagi orang-orang yang telah menang, mengalami hal-hal yang tidak mudah dan dia menang di sana, maka apa yang dia ceritakan itu menjadi sesuatu yang punya daya tarik yang luar biasa. Itulah yang dikatakan Bapak Ibu bahwa kita itu menjadi saksi-saksi bagi Allah yang efektif bagi kerajaan Allah. Kapan kita ini menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan Allah? Yaitu ketika kita bisa menang atas setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati di sana. Karena pada saat kita telah menang, maka kita bisa mengisahkan, kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kita di masa sulit ini. Pengalaman kemenangan kita berjalan bersama dengan Tuhan ini. Dan semua itu justru bisa menjadi sebuah motivasi bagi orang lain yang mendengarnya. Semua itu bisa menjadi modal yang cukup bagi setiap orang yang mendengarkan kesaksian itu. Sehingga mereka pun akan dikuatkan. Dan mereka pun bisa melihat bahwa kalau Tuhan sudah tolong dia, Tuhan yang sama pasti akan tolong saya. Dan dia pun bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Dan Tuhan yang ada dan Tuhan yang hidup ini, pasti Tuhan juga yang akan membela dan menolong saya. Bapak Ibu, kisah para rasul 1 ayat yang ke-8, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya Tuhan mau kita semua ini Bapak Ibu menjadi saksi-saksi yang bagi Allah yang efektif Bapak Ibu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kita akan menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan Allah. Pada saat kita telah mengalami kemenangan atas setiap proses yang kita hadapi. Jadi ternyata kalau kita lihat ada banyak maksud baik Tuhan Bapak Ibu di balik setiap fase-fase kehidupan kita yang tidak mudah ini. Saya tutup dengan satu ayat terakhir. Dari Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya, perhatikan Bapak Ibu. Dalam sebuah fase hidup 70 atau 80 tahun kehidupan setiap manusia. Yang menjadi kebanggaannya, Alkitab berkata, bukanlah prestasi, bukanlah kekayaan, bukanlah kepandaian. Tapi Alkitab berkata gini, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata yang menjadi sebuah kebanggaan, itu adalah masa-masa hidup yang sukar dan masa-masa hidup yang penuh dengan penderitaan. Karena lewati semuanya itu, Bapak Ibu punya kesempatan untuk bisa menang atas semua prosesnya. Dan pada saat kita menang, kita punya pengalaman yang bisa kita saksikan. Dan itu semua akan menjadi sesuatu hal yang penuh dengan kuasa. Akan powerful sekali Bapak Ibu. Dan pasti akan jadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Itulah sebabnya di kitab Wahyu dikatakan bahwa kerajaan iblis Bapak Ibu dikalahkan bukan hanya oleh darah Yesus, tetapi oleh perkataan kesaksian kita. Sebab itu Bapak Ibu akan ada sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Akan ada sebuah dampak yang besar sekali di tengah-tengah masa-masa yang hidup yang tidak mudah sekali. Jadi saya mau berpesan Bapak Ibu untuk yang terakhir kalinya. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini sedang ada dalam situasi seperti Asaf, sedang dalam pergumulan, ada banyak kebingungan yang sedang kita hadapi. Pesan saya tetap teguh ya Bapak Ibu. Tetap kuat ya, tetap melangkah bersama Tuhan. Bukankah saya sekarang sedang berhadapan, sedang mengisahkan firman ini kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah online ini. Adalah orang-orang yang ke depan akan punya banyak kesaksian yang luar biasa yang bisa Bapak Ibu kisahkan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat semua anugerah yang Tuhan berikan, buat firman yang sudah Tuhan berikan, beritakan kepada kami. Dan firman ini biarlah kiranya terus menguatkan, meneguhkan, sehingga kami juga bisa tetap melangkah, bisa tetap kuat di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya lewat semua proses ini Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang semakin lebih percaya kepada Tuhan. Kami akan jadi pribadi-pribadi yang terus mengalami perubahan, semakin boleh menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Dan setiap kami dibentuk untuk menjadi saksi-saksi bagi Allah yang efektif.
Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka mengikuti ibadah online ini. Selalu ada anugerah Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.